Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita semua. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah dakwah kepada kita semua yang bertemakan tentang tenang. Obat hati itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yakin kepada Allah itu dengan membaca firman-firman Allah. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan janji yang bisa memperkuat iman kita, memperkokoh keyakinan kita terhadapnya, asal kita mau membaca dan menafakurinya. Ketika ada bisikan di dalam hati kita, bisikan tentang keraguan akan jaminan Allah, maka kita itu sebenarnya sedang diuji rasa yakinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sedang berusaha menggoyahkan keteguhan iman kita kepada Allah dengan cara meniupkan rasa khawatir, rasa takut, tidak mendapat rezeki, tidak sukses, gagal dalam usaha, tidak mampu menafkahi. Nah, tujuan dari syaitan itu adalah agar kita menyerah sebelum berjuang, mundur sebelum perang, layu sebelum berkembang, karena tidak yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di langit terdapat sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran surat Az-Zariyat ayat 22. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji seperti itu, lantas mengapa kita masih saja merasa khawatir? Kenapa kita masih takut tidak mendapat rezeki? Padahal Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baiknya jaminan. Kalau kita dijamin oleh perusahaan asuransi saja sudah merasa tenang, maka bagaimana mungkin kita tidak tenang dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Ada orang yang mengambil asuransi kesehatan lalu dia tidak khawatir akan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan lalu dia tidak khawatir mobilnya lecet ataupun kecelakaan. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan lalu dia tidak khawatir akan biaya pendidikan anak-anaknya di masa yang akan datang. Jika kita masih dilanda rasa khawatir karena urusan hidup di dunia ini, artinya kita sedang kurang yakin kepada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita yakin, tentu tidak akan ada kekhawatiran seperti itu. Tenang saja, ada Allah. Saat kita bertemu masalah, yakinlah pada asuransi dari Allah, dan yakinlah mengklaim asuransi dari Allah jauh lebih mudah daripada asuransi dari manusia. Mengklaim asuransi dari manusia banyak birokrasinya, ada biayanya. Sedangkan mengklaim asuransi dari Allah tanpa semua itu, kita tinggal mengangkat kedua tangan, serasa mengikhlaskan hati dan doa. Robbi, sesungguhnya aku ada masalah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Setelah itu, hati kita akan menjadi tenang. Nah, inilah di antara obat bagi hati yang risau adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering mendapat nasihat sebagaimana terdapat ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ketenangan itu dicari oleh semua orang dengan latar belakang apapun.
banyak orang mengeluarkan banyak uang, bepergian, mencari tempat-tempat yang bisa menenangkan. Padahal ketenangan itu dapat ia temui dekat sekali, yaitu di hatinya. Kuncinya adalah yakin pada Allah dan senantiasa ingat kepadanya. Saudaraku, tugas kita adalah menjalani babak hidup di dunia ini dengan baik sesuai dengan tata cara yang Allah ridhoi dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bekerjalah, berkaryalah sebaik-baik mungkin, penuh dedikasi, kesungguhan, disiplin, jujur. Itulah tugas kita. Selebihnya, rezeki kita, kesuksesan kita, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti selalu bersama hamba-hambanya yang yakin dan berserah diri kepadanya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dakwah tadi dapat menjadi renungan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.